wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Jessica dengan NIM 2303 6220 1101, program studi akuntansi reguler. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari mata kuliah hukum pajak dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, AKCA, CGHE. Untuk pertanyaan yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebutkan pembagian dari SPT, itu dilihat dari saat pelaporannya. SPT dapat dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Apakah fungsi dari surat pemberitahuan? Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya turun tahun, dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri, atau melakukan pemotongan pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, atau pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi, badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertanyaan ketiga, sanksi tidak menyampaikan surat pemberitahuan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi kurungan. Jelaskan dan sebutkan berapa besar sanksinya atau berapa lama sanksinya dari tidak menyampaikan surat pemberitahuan tersebut. Sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yaitu 100.000 untuk setiap SPT masa PPH, 500.000 untuk setiap SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan. Sanksi kurungan tidak menyampaikan SPT menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan apabila wajib pajak alfa dalam hal surat pemberitahuan tidak disampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pertanyaan keempat, itu jelaskan tentang pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan SPT adalah tindakan wajib pajak untuk memperbaiki SPT yang telah disampaikan sebelumnya jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan baik yang merugikan maupun menguntungkan wajib pajak. Dasar hukumnya itu pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Per-02-PJ-2019 tentang tata cara pembetulan SPT. Ketentuan pembetulan SPT itu yaitu wajib pajak dapat membetulkan SPT dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan kecuali pembetulan sesuai hasil pemeriksaan. Jika pembetulan mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan dan membayar kekurangan terlebih dahulu. Pembetulan dapat dilakukan lebih dari 1 kali selama belum diperiksa DJP. Jika sudah diperiksa, pembetulan hanya boleh dilakukan atas data atau informasi yang tidak diperiksa. Pertanyaan yang kelima, itu siapa saja yang boleh dikecualikan terhadap pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi atas tidak dilaporkannya SPT, yaitu pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan seperti kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administratif penerimaan negara atau perpajakan. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pertanyaan ke-6, jika pihak kantor pelayanan pajak atau KPP telah melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ABC tahun 2022 dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP, namun di luar kesengajaan menemukan kesalahan pencatatan namun tidak dilakukan koreksi oleh pemeriksa terkait dengan metode pembukuan, diasumsikan tanggal hari ini adalah 5 Mei 2023. Jadi pertanyaannya itu, apakah SPT tahun 2022 dapat dibetulkan? Selanjutnya, ABC itu ingin mengubah metode pembukuan, apakah dapat langsung dipergunakan dalam tahun
wajib pajak masih dapat mengajukan pembentulan terbatas khusus atas hal yang tidak diperiksa. Dasar hukumnya itu pasal 8 ayat 1A UU KUP SE-50-PJ-2012 tentang ruang lingkup pemeriksaan dan pembentulan SPT pasca pemeriksaan tidak langsung, yaitu perubahan metode pembukuannya harus dilakukan dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Syarat perubahan metode pembukuannya itu harus mengajukan permohonan ke KPP. Syarat perubahan metode pembukuannya itu harus mengajukan permohonan ke KPP sebelum tahun buku baru dimulai. Misalnya untuk mengubah metode di tahun 2023, permohonan harus diajukan sebelum 1 Januari tahun 2023. Jika tidak mengajukan permohonan atau melewati batas waktu, maka metode pembukuan yang lama tetap harus digunakan. Dasar hukumnya itu pasal 28 ayat 6 UU KUP per strip 24/PJ/2012 tentang bentuk dan tata cara perubahan metode pembukuan. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.